Untuk kunjungan kali ini apa aja yang kita bawa tuh? Coba disebutin. Ya, yang pertama ini sayuran-sayuran, beras-beras, kecap, terus sarden sama ini terus teh, terus telur dan sayuran lagi. Insya Allah bermanfaat ya toh Ya, ya. amin. Kali ini ada masalah, bannya kempes. Nah, ini Om Haris yang buat ini. Ini Om Bambang di ikutin sayur. Udah 15 gram ya. Terus ini masih ada lapis, masih di dalam. Tadi goyang-goyang mulu. Wah, mantap. Tenaga tambahan baru nih. Vito. Mau kemana kita hari ini tuh? Karawang Barat ya? Ya. Mau lanjut dulu masih ada. Oke, sip. Yolah, Qadarullah nih mau berangkat bannya bocor nih. Mas Haris mesti kerja keras dulu mau ganti ban. Sabar ya Mas. Sabar. Bos. Masih ada toh? Masih, nah ini terakhir. Terakhir 2 pak lagi. Untuk kunjungan kali ini apa aja yang kita bawa tuh? Coba disebutin. Ya, yang pertama ini sayuran-sayuran, Sayuran, beras-beras, beras, terus ini ada apa itu? ada apa ya di dalamnya? Ini Kecap, kecap, sarden, terus sarden sama ini mie, terus teh, gula, masih sama tepung, sayur, terus telur dan telur ya. sayuran lagi. Insya Allah bermanfaat ya toh Ya, ya. amin. Ya, tutup. Oke, kita siap berangkat ya teman-teman. Dadah. Bahagia itu adalah milik orang yang bergerak, bukan milik orang yang diam untuk mendapatkannya. Bahagia itu bukan karena keadaan, tapi karena memutuskan bahagia. Bukan karena mendapatkan sesuatu, tapi karena melakukan sesuatu, mengerjakan kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29. Bahagianya kami ketika melihat Ustadz Ustazah menyambut kedatangan kami kru amal soleh BIB. Bahagianya kami ketika melihat senyum ceria dan suara tawa yang renyah dari anak-anak yang sudah yatim sejak balita.
menikmati makanan ringan yang kami bawa di hari ini dan perbekalan lainnya seperti infak beras, gizi, dan protein. Dan tak kalah besar bahagianya kami adalah ketika melihat mereka, kru Cilik Amal Soleh BIB, begitu semangat membantu mengangkat perbekalan yang akan kami bawa untuk didistribusikan hari ini. Ini mahal sahabat. Ilmu yang tidak mudah begitu saja didapatkan hanya dengan penyampaian secara lisan. Ilmu bagaimana menanamkan rasa empati sejak dini kepada anak-anak kita. Berempati terhadap kondisi orang lain, ikut merasakan kesusahan yang orang lain rasakan, berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ilmu ini harus disertai dengan praktek. Ya, praktek langsung terjun ke lapangan. Sekelumit kata-kata yang sempat kami dengar dari mulut kru Cilik BIB selepas kami menunaikan amanah Anda, para donatur. Kasian ya, mereka harus hidup di tempat yang minim. Iya, kata-kata ini bisa keluar karena mereka, para kru Cilik BIB ini, melihat langsung di lapangan di pesantren Al-Masuroh Karawang Barat ini. Mereka hidup dengan banyak keterbatasan. Hidup dengan pasokan listrik yang cuma mengandalkan genset untuk penerangannya. Hidup tanpa sumber air bersih karena tanah yang sudah tidak mampu lagi mengeluarkan air bersih. Untuk kebutuhan akan air sehari-hari, mandi, cuci, dan lain-lain, mereka dapatkan dari danau tada hujan yang sudah tentu airnya berbau dan berwarna tidak jernih. Harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk bisa bersekolah dengan menaiki mobil bak terbuka yang jikalau hujan akan kehujanan dan jika panas terik akan menyengat pula kulit mereka. Makan dengan lauk seadanya, ikan asin berduri, kangkung, tempe, tahu sudah menjadi bagian sehari-hari dan menjadi sangat familiar di lidah mereka. Sementara telur, ikan, apalagi ayam dan daging menjadi sebuah lauk makanan yang teramat mewah bagi mereka. Maka sahabat, izinkan kami berbagi pengalaman. Wahai para istri, wahai para suami, ajaklah anak-anak keturunanmu dalam setiap kegiatan amal kebaikan, apapun itu bentuknya. Baik itu sholat berjamaah di masjid, taklim, ataupun kajian keagamaan. Tadarus Quran bersama-sama di rumah, berkegiatan sosial langsung on the spot. Jangan tunggu nanti-nanti, luangkanlah waktu dan amal kebaikan. Jangan nunggu waktu luang, karena sejatinya tidak ada itu namanya waktu luang. Tetapi yang ada hanya seberapa besar kemauan kita untuk meluangkan waktu. Insya Allah aku yakin ini semua akan dapat melembutkan hati kita semua. Bukankah hati yang lembut adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan hidup? Jadi jangan pernah bosan jadi orang baik. Teramat banyak orang-orang yang kurang beruntung di luaran sana yang membutuhkan uluran tangan Anda, para orang baik, para calon penghuni surga. Bersama kita di dunia, bersama di surganya kelak. Amin. Pondok Pesantren Yatim Duafa Al-Masuroh, Karawang Barat, Sabtu 12 November 2022. Kes BIB, kru Amal Soleh bagiin infak beras. Untuk donasi dan ingin ikut langsung terjun ke lapangan, silakan hubungi nomor WA 0818 17 57 12 atau 0877 17 05 1972. Ini tempat apa ini, Bang? Tempat ini tempat naruh genset buat penerangan area pondok. Jadi kemarin ceritanya Pak Ustadz, mereka ada acara di luar. Iya. Acara 1000 santri gitu ya, sedekah akbar santri gitu. Ini ditinggal meledak gensetnya. Jadi selama 10 hari mereka tanpa penerangan karena memang nggak ada listrik di sini. Ya kalau itu bisa sih lebih lewat hari. Tapi alhamdulillah sudah ada Iya, alhamdulillah. ganti baru ya, ganti baru nih Pak ya. Iya baru semua. Baru ya. Sumbangan dari mana, Bang? Iya. Enggak apa beli? Sumbangan. Sumbangan juga.
Sumbangan baru. Masuk tempatnya udah direnov lagi tuh. Iya. Memang harus jauh dari ini ya, karena rawan ini. Ini genset buat penerangan di sini. Jadi dipakai kalau cuma pas maghrib sampai subuh lah, nggak full 24 jam. Sampai pagi. Ya, karena sekarang kendalanya bensin juga mahal kan. Solar. Iya, minyaknya udah lagi naik semua. Tiap hari. Sehari berapa konsumsinya nih Pak? Kira-kira berapa liter? Tiap hari itu ya. Itu gue belinya mah 100.000 aja. Oh, sehari 100.000 pengeluaran buat penerangan ini. Ya. Tiap hari. Iya, sisa kebakaran. Itu ke dapur ke tadinya di tempat dapur masak itu santri-santri mau di itu. Mau direhab juga bang? Iya. Renov juga. Iya. Tempat dapur itu ya tempat masak santri. Kamu masih ngompol? Kamarnya. Itu bilang mau Om, masih ngompol, siapa yang masih ngompol? Jarang ngompol juga kalau nggak pipis dulu. Kelupaan, mimpi. Mimpi, masih suka mimpi. Gimana kalau pas ngompol itu kenapa sebabnya? Ceritanya gimana? Lagi berasa apa? Mimpi gitu. Mimpi mau pipis. Iya. Terus tahu-tahu bangun-bangun pagi-pagi udah basah kasurnya. Iya. Wah. Ini suka mimpi katanya nih. Ini si Momo. Tahu-tahu pagi-pagi bau pesing. Ngompol. Pulang nih. Ini nyari kenyataan itu ditunggu. Dendam dulu. Kecil ya, terima ya. Jangan ngompol lagi. Itu ngompol emang Momo yang baju kuning. Mau pesing kasurnya ntar. Iya. Oke, kita pamit pulang balik Jakarta. Amanah telah selesai dituntaskan. Oke. Ya. Saya cari sholat dulu ya.